Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam persekutuan doa masa Advent yang ketiga ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita masuk saat teduh. Mari kita mulai. Saat teduh cukup. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memuji Tuhan dalam nyanyian pujian Kidung Jemaat 81, Oh datanglah Immanuel. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Mari bersama-sama kita akan membuka persekutuan doa ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas selawatan Tuhan yang terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kami, Jemaat-Mu GKJ Banyumas ini. Bapa terus menolong, menopang, menyertai, sehingga kami boleh saat ini bersekutu di dalam persekutuan doa pada saat ini. Tolong berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh memfokuskan saat ini untuk bersama-sama melaksanakan persekutuan doa. Lawat dan jagalah kami semua ya Tuhan, agar kami dikuatkan Tuhan di dalam menghadapi semua pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita nyanyikan pujian PKJ 244, bait yang pertama dan yang kedua. Sejenak aku menoleh.
Saudara, marilah bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Injil Matius, pasal yang ke-1, ayat 18 sampai yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai yang ke-25. Mari kita renungkan bersama-sama nats firman Tuhan tersebut dengan tema tabah dan teguh bersama Tuhan. Tabah dan teguh bersama Tuhan. Saudara, tidak setiap persoalan selesai dalam sehari dan tidak setiap persoalan dapat diselesaikan sendiri. Hal ini kita alami dalam hidup sehari-hari. Contoh yang terjadi di tengah masyarakat adalah pada proses penanganan penyebaran virus COVID-19 melalui vaksinasi. Vaksin yang hendak diberikan kepada seluruh warga negara ditanggapi dengan berbagai respon dari masyarakat. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Di awal tahun 2021, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai bahwa ketidakpercayaan rakyat pada vaksin masih tinggi. Faktor penyumbang terbesar terhadapnya ialah komunikasi publik yang buruk, di mana tutur kata dan perilaku para pemimpin justru menimbulkan keresahan terhadap vaksin. Ada yang menolak karena tidak percaya vaksin dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang menerima tanpa mencari tahu
tanpa mencari tahu, benarkah dapat dipertanggungjawabkan? Ada yang tidak sabar dengan tahapan-tahapan vaksinasi, ada pula yang diam dan tidak peduli apakah akan divaksin atau tidak. Saudara, dalam hidup beriman pada Allah, rasa takut, tidak percaya merupakan realita manusia di segala masa. Sebaliknya, berani berproses dan percaya merupakan sikap iman yang tidak mudah, namun indah. Inilah sikap hidup yang diminta oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sikap iman seperti apa yang kita miliki? Di tengah waktu yang terus berjalan, bahkan mungkin di tengah rasa takut, krisis kepercayaan, tentulah kehidupan beriman kita diwarnai dengan berbagai dinamika. Ada pertanyaan besar dari dalam diri. Pada siapa kita menaruh rasa percaya dalam situasi krisis, takut, dan genting ini? Dalam bacaan Injil kita menemukan bahwa pemberitaan tentang Immanuel terjadi dalam situasi ketakutan yang hebat. Situasi hidup tidak mudah dialami Yusuf saat mengetahui kehamilan Maria, tunangannya. Pertunangan merupakan sebuah masa persiapan sebelum pernikahan, namun juga masa pengendalian diri sebelum seorang laki-laki dan perempuan menikah. Dalam tradisi Yahudi dicatat bahwa orang-orang yang menyelewengkan diri saat masa pertunangan dapat dihukum mati. Konteks demikian membuat kita dapat memahami rencana Yusuf menceraikan Maria. Frase hendak menceraikan diam-diam menunjukkan kerisauan batin Yusuf di dalam pergumulannya pada ayat yang ke-19 tadi. Hal itu ia lakukan sebab ia tahu betapa menakutkannya seorang yang kedapatan melanggar aturan dan tatanan masyarakat. Yusuf memang bukanlah orang yang paling berisiko kehilangan nyawanya saat itu. Maria bisa mengalami hal yang lebih tragis dibandingkan dengan Yusuf. Sebagai perempuan, Maria bisa mendapatkan sanksi lebih berat. Sebenarnya, Yusuf bisa menghindar dari Maria dan membiarkan Maria menanggung sanksi sosial akibat kehamilannya. Namun, semua itu tidak dilakukan Yusuf setelah ia mengalami mimpi yang mencerahkan hati dan pikirannya. Pada mimpinya, Yusuf mendapat pesan dari malaikat kalau anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Anak dalam kandungan itu akan menyelamatkan umat manusia di dunia. Ia akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, dari situlah perubahan cara berpikir Yusuf muncul. Ia menyadari bahwa hal ini merupakan karya Tuhan melalui dirinya dan melalui Maria. Dalam ruang dan waktu, Yusuf berproses dari tidak memahami maksud Allah menjadi paham dan mengerti akan maksud Allah. Proses perjalanan iman membutuhkan proses. Proses itu berakar pada firman Allah yang menjanjikan Immanuel.
Allah yang beserta kita, pernyataan bahwa Allah beserta itu dalam Injil diiringi dengan penguatan, janganlah engkau takut, di dalam ayat yang ke-20. Immanuel bukan berarti pergumulan dalam hidup dapat dilompati begitu saja. Beriman pada Allah, Sang Immanuel mengandung makna berani untuk berkomitmen dalam menjalani setiap tapak langkah kehidupan yang berlangsung seumur hidup kita. Situasi menakutkan dan mencekam datang dan pergi. Namun, kita yang berpegang teguh pada penyertaan Sang Immanuel, diyakinkan bahwa Ia benar-benar beserta kita. Dengan demikian, ada peneguhan bagi kita untuk menjadi orang yang tabah dan teguh bersama Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada saudara-saudara terkasih, mari kita ambil makna akan Immanuel, Tuhan beserta kita ini di dalam kehidupan kita. Melalui persekutuan doa yang ketiga ini, kita semakin dimampukan, diberi pengertian, pemahaman yang teguh dan kuat atas apa yang harus kita jalani. Memang kita harus tabah dan teguh bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ 241. Tak ku tahu kan hari esok.
Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas lawatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semuanya, jemaat-Mu GKJ Banyumas. Dan Bapak telah menyertai persekutuan doa yang ketiga untuk hari ini. Kiranya di masa Advent ini, Tuhan senantiasa memampukan kami semuanya, jemaat-Mu, untuk bisa menghayati makna Immanuel di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Agar kami semuanya bisa memaknai akan masa Advent Natal ini dengan tetap kuat dan teguh meyakini akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Selanjutnya juga kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami semuanya untuk dapat menghayati penyertaan Allah Sang Immanuel dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu GKJ Banyumas ini Tuhan. Mereka yang punya persoalan, pergumulan, rencana, dan cita-cita. Kiranya Tuhan terus kuatkan, mampukan untuk mampu menghayati penyertaan Allah di dalam setiap langkah kehidupan apa yang dihadapi oleh mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan telah memperkenankan kami semuanya boleh mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa pada saat ini, kiranya berkat karunia Tuhan terus dicurahkan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri persekutuan doa ini dan ampuni semua kekurangan dan kesalahan kami. Semua itu kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Immanuel. Tuhan menyertai kita semuanya. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita nyanyikan PKJ 164. Bait yang pertama. Jalan hidup tak selalu.